Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wall of Feds 2022. Tepuk tangan dulu dong buat acara ini. Ini adalah hari ketiga kita di event pertama rangkaiannya Wall of Feds 2022 yang diselenggarain di Bandung di Mr. Roseman Experience. Dan pastinya Wall of Feds ini merupakan salah satu acara hasil kerjasama Darahku Biru dan Team Up sebagai bentuk support terhadap industri kreatif lokal. Dan untuk acara ini itu diselenggarakan kembali secara offline di Mr. Roseman Experience Bandung tanggal 4 sampai 6 Maret 2022. Nah, untuk di hari ketiga di event Talks kali ini kita udah barengan sama narasumber kita yang pastinya ini adalah kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang sepatu ini, Jer. Sepatu boots ya. Yes, Boots. Betul. Di sini udah ada Mas Bagus dari Sagara. Halo. Kenalin diri aja kayaknya. Oh iya, boleh dong kakak-kakaknya Diri aja. perkenalkan dirinya dulu. Halo semuanya, saya Bagus dari Sagara Bootmaker. Halo, saya Satria, penggemar boots aja, nggak punya brand. Iya, Boots antusias. betul. Assalamualaikum, saya Emma dari Oke. Ini orang-orang luar biasa ya di industri sepatu boots ya. Oh iya dong. Nah, kita manggilnya apa ya kira-kira ya? Kakak-kakak dan mbak kali ya, gitu. Boleh ya? Mas-mas atau dari mbak atau bapak dan ibu juga panggilnya. Relax aja, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya untuk acara kali ini. Nyantai aja. Sebelumnya kita bakal ngobrolin tentang sepatu pastinya secara lebih jauh. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin aku bakal nanya dulu ke Mbak Yenta itu dari TGF Boots. Kan TGF ini udah sekitar dari tahun 97 dan sampai sekarang gitu. Udah cukup panjang perjalanannya dan lama juga. Dan kalau kita flashback sebentar, itu dimulainya gimana ya? Karena kan tahun 97 dan mungkin industri boots di Indonesia juga belum semarak sekarang gitu. Dan itu gimana? sebenarnya kalau foundernya adalah Ya. beliau itu waktu kita berpacaran dia tuh pecinta motor dan kita staff, Oke. especially sepatu boots. Dan karena berangkat dari anak motor, terus kebetulan di sini tua, kemudian dia decide itu tahun 90 itu harga sepatu impor tuh masih mahal banget. Terus ada barang sepatu yang lumayan buat tambah terkenal, namanya Kanselir. Jadi akhirnya deket karena dia lagi ada tugas juga dari kampus. Akhirnya dia di sana, terus udah tahun barat, terus akhirnya jadi kerjasama. Itu tuh unik karena deket dalam bahasa Sunda itu kasep dan bukan gagal. Iya. Akhirnya ya udah dari partner akhirnya ganti nama lagi akhirnya sampai sekarang jadi bisnis. Jadi semuanya memang kita mulai bersegmen di motor karena dia di dunia motor kan. Cuman seiring waktu kita mulai masuk ke dunia fashion, jadi motor, fashion, terus akhirnya lebih ke lifestyle, hobi juga atau misalnya buat yang outdoor stuff dan lain-lain. Kalau sekarang pengembangannya mulai ke military, technical dan lain-lain. Ya udah sampai sekarang berjalan. Jadi udah cukup banyak transformasinya ya? Lumayan banyak. Dan sebenarnya transformasinya juga sebetulnya lebih ke bisa diversifikasi. Karena kita masih running yang sama, motor masih segmen itu semuanya masih dikejar. Karena sebenarnya pola yang kita bikin itu adalah customize. Jadi apapun yang customer butuhkan atau mau, itu bisa base di brand. Itu yang kita jalanin dari 1997 sampai mungkin ya memang di tahun 2016 kita kehilangan founder karena dia meninggalkan. Akhirnya kita baru sampai ke sini sekarang. Jadi dari sepatu yang tadinya fashion udah jadi lifestyle sekarang. Iya. Sampai sekarang gitu. Gitu, dan banyak sebenarnya produk-produk karena request. Random banget. Kalau dari Mas Bagus?
Iya. Awalnya. Iya, awalnya. Awalnya Sagara tuh keinspirasi banyak sama Tegep Boots karena waktu itu saya sempat kerja juga di Pak Tegep. Masih pacaran, anak seni rupa juga. Oh, pacaran sama ada orang Medan. Oh iya. Bukan yang sekarang jadi istri berarti. Pacar saya banyak. Iya. Apa namanya tadi? Ipo. Iya. Dari pacaran. Bikin sepatu cewek dulu. Oke. Bikin sepatu cewek dulu buat ngumpulin modal, terus baru aja bikin Sagara. Berarti dari dalam pembuatan Sagara waktu itu banyak konsultasi sama Bueta sama Pak Tegep waktu itu? Waktu itu kita belum kenal ya, saya suka banget ketemu Bueta Sama Pak Tegep. Jadi yang keren nih, gue selalu bilang gitu. Dulu waktu masuk ke Pak Tegep itu, Pak Tegep tahu gue bakal ibaratnya bikin brand sepatu boots juga. Tapi ini bakal jadi kompetitor lah kalau misalnya logikanya ya. Pak Tegep bilang gini, Gus, bahasa Sunda aja ya. Gus mana di dia jangan ilmu sih loba bacaan buku urang kabeh berapa desir ya saya mau. Terus dan sampai akhirnya pas tahun 2015 kalau nggak salah pas lagi ketemuan sama Pak Tegep yang motoin produk gua. Pak Tegep belum motoin produk gua sambil bilang Gus urang bangga sama aneh. Akhirnya jadi. Itu pencapaian gue sih cuman segitu juga udah happy ya, bukan dapat apaan gitu, tapi dipuji sama mentor tuh kayak achievement, bayangin. Iya. Respect. Sebenarnya tentang itu tuh ada yang perlu aku sampaikan juga. Jadi dulu tuh bekas karyawan atau mahasiswa yang untuk di kita, kamu semuanya dapur kita kayak gitu, nggak bisa. Ini bukan semuanya. Sampai kayak misalnya karyawan keluar tuh, Pak, saya mau bikin brand sendiri, ambillah itu catatannya. Apa yang kamu butuh, marketnya juga dibahas. Aku nanya, apa kamu bilang? Terus dia bilang gini, Kak, kamu ingat kalau segelas air, segelas ini penuh airnya, kamu nggak pernah tumpahin, kamu tidak akan pernah mendapat tumpahan air yang lain. Jadi ketika kamu sharing ilmu, kamu akan mendapat semuanya. Kalau masalah berapa rezeki, insya Allah itu akan ada. Makanya itu, siapapun yang ada kaca, sepatu juga, ada beberapa brand yang alhamdulillah sukses dan jadi. Dan itu adalah satu kebanggaan. Kita juga sampai sekarang malah itu kembali ke yang sekarang kan legacy. Legacy ini harus diteruskan, legacy ini harus dieksampaikan ke generasi selanjutnya. Wow, ini baru pertama kali gue ngedengerin suatu mentor gitu yang jor-joran banget ngasih apapun itu. Hal yang lebih berharga daripada modal. Iya, ilmu. Dan kita ke Kang Satria nih sebagai boots enthusiast kan ngelihat ada dua brand yang bisa dibilang sebagai pionir, yaitu Tegep Boots dan juga ada Sagara. Melihatnya gimana sih di industri boots sendiri gitu, apalagi untuk para yang suka sepatu boots gitu? Oke, ya ini kan Tegep tadi start tahun 97-96 ya. Itu saya mah baru lahir tahun segitu. Terus waktu Bagus mulai juga 2009-2010 baru lulus SD kan. Jadi ya emang perjalanan mereka pasti udah melewati berbagai macam tantangan, dinamika misalnya. Mungkin kalau Tegep mah ngalamin krisis ekonomi misalnya, Bagus misalnya ngalamin apa gitu, Covid juga, Aing juga ngalamin itu. Abis gitu. Ya ngalamin gitu. Jadi ya emang kalau dari sudut pandang boots entusiasme ya respect sih, udah bisa bertahan selama itu gitu, nggak nyerah. Misalnya di tahun pertama, misalnya kan biasanya katanya satu tahun pertama kan berat ya. Ini udah jalan hampir suksesan. Ini juga Pak Bagus berarti udah tahun berapa berarti 11-12 tahun gitu ya, respect aja sih.
Dan kalau misalnya ditanya legacy, dengan anggaplah dengan nggak melakukan apapun gitu ya, dengan bertahan di industri selama belasan puluhan tahun sih, menurut gue udah secara nggak langsung juga udah ngewarisin legacy gitu. Kalau ngeliatin di Indonesia juga bisa buat produk yang bagus ya, seenggaknya buat dalam negeri dulu lah, biar nggak tergantung sama ini apa merek-merek luar gitu. Bisa bangga pakai produk Indonesia juga. Itu sih kalau dari gue. Jadi emang sangat menarik ya industri sepatu boots. Iya dong, ya kan ini udah lama banget. Udah lama banget. Mau nambahin ini kan mungkin kalau sekarang kan udah rame banget ya pakai boots. Ya. Maksudnya leather boots dan segala macamnya, perniknya gitu. Termasuk komunitas Darah Biru juga kan self-edge denim jadi merakyat banget. Kebayang aja dulu tahun 97, 96, 2009 itu mereka terutama Tegeput sama Sagara berusaha ngedukasinya segimana kerasnya gitu untuk edukasinya. Kalau brand-brand yang sekarang mungkin udah tinggal metik buahnya lah. Ya, marketnya udah kebentuk, gimana? Komunitasnya juga udah ada. Gitu, gampang udah tinggal hack in lah kalau misalnya mau masarin produk gitu. Tapi ya kalau udah pionir dari awal sih ya pasti lebih berat. Jadi ya respect. Tepuk tangan dulu dong. Ya, respect. Oke Mas Satria, saya mau nanya lagi nih. Kan sebagai sesuatu yang entusias terhadap sesuatu lagi, itu kan mungkin ada seseorang yang antusias terhadap sesuatu itu kan biasanya ada faktor atau dorongan tertentu gitu kan. Apakah Mas Satria dengan sepatu boots itu ada semacam sentimental value atau apa gitu? Kalau dari gua sih sentimental value mungkin nomor sekian ya, mungkin nomor 2 atau nomor 3. Nomor pertama ya pasti balik lagi ke function sih. Kalau gua ngelihatnya leather boots ya dari segi leathernya sendiri kan bisa awet sampai tahunan. Terus kalau misalnya di bagian sol bawahnya terutama mungkin Sagara apa dulu gembor-gemborin Goodyear Weld and Weld kan bisa risol ya, jadi sepatunya benar-benar bisa bertahan lifetime gitu sampai si uppernya give up lah ya. Itu sih. Jadi kalau gue awalnya move-nya by function, ada fungsi yang ini kayaknya gue bisa punya satu barangnya oke, dan bisa long last sampai ya at least 10 tahun gitu. Terus dari desain juga timeless. Jadi kan kalau kita ngikutin tren terus-menerus kan bukan habis. Ada masanya. Capek kalau ngikutin tren terus-menerus gitu. Cuman kalau misalnya kita stick terus enak gitu. Iya, enak. Ya. Nah ini ngomong-ngomong masalah long life gitu, ngelihat brand kakak-kakak Tegeput dan juga Sagara, sebenarnya ada nggak sih hal yang ngebikin atau mungkin tips dan caranya untuk menjaga eksistensi supaya tetap hidup di industri ini gitu? Karena kan kita tahu gitu, kita juga masih terus untuk berjuang supaya lokal pride gitu. Nah, dan ini Tegeput udah hampir 25 tahun gitu tetap ada di industri dan tetap eksis gitu. Itu gimana? Kalau di kita sih memang karena pola bisnisnya kan untuk yang brand Tegeput ini kan memang customized dan based on request. Jadi tuh untuk desain dan segala macam ide-idenya, inovasinya juga akan terus mengikuti zamannya. Sementara untuk market juga saya sudah melakukan perbesaran market, jadi sudah menentukan bahwa segmentasinya jadi kan namanya tadi aku bilang fashion, mulai ke kepolisian, pendidikan dan lain-lain. Itu memang untuk skala yang mass production kita tidak pakai brand Tegeput, memang skalanya middle up kayak begitu. Jadi banyak sih yang kita lakukan untuk pengembangan ini. Dan sebetulnya produk-produk di Tegeput itu tidak hanya di sepatu boot, semua jenis produk yang dari kulit kayak jaket, kulit dan segala macam. Dan itu pun juga kita juga bikin juga dengan berbagai material lain. Jadi kayak misalnya contoh yang sekarang ini denim, ini salah satu contoh kita mengedukasi UMKM. Nah itu salah satu diversifikasi pengembangan produk kita.
Jadi tidak hanya mengenai bukti dan segala macam, itu nanti cuman inovasi dan segala macamnya kita mengikuti juga. Oke, ini kolaborasi dengan UMKM di Cimahi. Sebenarnya ini salah satu percontohan untuk UMKM Cimahi. Itu adalah ini tadinya mau fashion buat kamis karena itu memang biasa kan. Kayak ini pengembangan desain dari anakku sih. Juga sudah mulai membuat branding sendiri. Oke, ini mungkin yang di kamera juga biar bisa kelihatan gitu. Itu dari ada bekas yang sudah dibuang. Nanti dari kata jadi sampah untuk kita bikin lagi menjadi satu jaket yang akan lebih baik. Oke, wow. Ini itu sepatunya ya. Oke. Ini keren banget nih. Udah enggak, bukan transfer pemain. Enggak usah. Iya. Bukan transfer pemain bola, nggak usah gitu. Oh, masih ada yang foto lagi. Udah. Sebenarnya juga untuk memaintain customer untuk stay dan stabil ya menjaga kualitas dan selalu tepat waktu. Lebih memilih kualitas atau inovasi? Semuanya harus dengan fungsi tinggi. Dan aku taruhnya ke karyawan udah yang 0% kesalahan, jadi semuanya maksimal. Okay. Tapi kalau ngomongin misal kualitas dan inovasi, kadang kan selalu berbanding terbalik dengan mass production. Nah, itu lebih memilih untuk mass production atau? Kebetulan sebetulnya sejak untuk tidak ada, saya membuat satu kolaborasi bisnis. Jadi perusahaan kita sudah mulai PT. PT-nya ini namanya Putut Karya Negara. Nah, di situ Putut Karya Negara ini ada brand-brand, salah satunya Putut. Terus salah satunya juga Sima, yang pertama. Mungkin nanti ada turunan lagi. Jadi memang setiap brand yang kita keluarkan ini akan punya beda segmen dan pola. Oke. Nah, kalau misalnya untuk dari Kang Batu sendiri gimana nih? Kita udah pernah ngobrol juga nih Kang di video gitu kan. Ada nggak nih inovasi atau strategi gitu dibuat ke depannya gitu dari sepatu boots? Untuk menjaga eksistensi dari brandnya sendiri. Apa ya? Sagara tuh gimana gua? Jadi kadang buatnya mudi. Kalau lagi nggak mood ya nggak mood. Kayak misalnya di sekarang lagi berapa lama ya ada kali setahunnya ya pas baru ya ada 2 biji ya 2 tahun cuman cetakan baru ada 2 biji nggak maju kemana-mana karena aduh bikin polanya belum mood nih udah berapa bulan gitu. Padahal bikin pola cuma kerja berapa jam jadi nyari moodnya itu jeleknya saya sih jangan dicontoh nggak bagus buat bisnis. Iya. Tapi kalau bisa udah dari 2009 sampai sekarang masih bisa tetap eksis gimana caranya coba? Masa kan saya senang sama kerjaan saya. Oke. Ini hobi yang kebetulan bisa mendapatkan uang. Saya tuh sebenarnya nggak kerja karena Sagara itu hobi. Saya itu tulang punggung keluarga, saya kepala keluarga, tapi tulang punggung keluarga adalah istri. Saya kerjanya nongkrong. Sekalian bikin sepatu. Bikin sepatu. Iya. Bingung. Tips hidup senang, bukan tips bisnis yang sukses kalau saya. Hidup happy, jalannya seperti bagus. Karena mental health lebih penting ya. Mental health lebih penting. Jangan sampai kita jadi juga bisa support kita. Betul. Jangan sampai kita jadi overwork gitu, akhirnya jadi overwhelmed gitu. Jangan sampai ya. Saya grogi ada Bu Etna sumpah. Sumpah. Lu tahu gua luasnya kayak gimana? Tahu. Betul. Oke, ini buat aku mau nanya ke tiga-tiganya nih. Gimana caranya suatu brand sepatu boots ya ini bisa dibilang sudah meninggalkan legacy kepada orang-orang banyak? Dalam artian apakah dari produknya, apakah dari value-nya? Kira-kira lebih cenderung yang mana nih? Produknya kah atau value-nya atau hal-hal yang lain?
Ya. Bebas. Kang Satria dulu. Bingung, nggak punya brand. Dari sisi customer, Dari sisi customer ya kalau iya, legacy. harus dong. Seenggaknya punya satu produk ini kali ya, punya satu trademark yang original. Ini misalnya ini tegap banget nih, ini Sagara banget. Kalau dari gue sih kayak gitu. Kan kita ngelihat juga brand-brand yang tadi Kang Bagus sebutin yang di luar yang udah ratusan tahun itu kan ya legasinya ya desain-desain mereka sampai sekarang masih tetap hidup gitu, masih tetap dipakai. Contoh yang kayak klasik misalnya Service Boots gitu dari brand asal Kanada gitu kan, itu patternnya, modelnya hampir dipakai sama semua brand. Itu kalau dari sisi gue kan sebagai customer atau sebagai entusias sih mungkin kayak gitu. Terus sama kalau dari brand ngelihat industri Indonesia sih sekarang gue sih sebagai yang gak punya brand aja ikutan bangga gitu loh. Kayak Sagara kan udah bisa trunk show di Hongkong, jadi nggak sih? Nggak ya, nggak jadi ya. Jangan dijatuhin dong, ini udah bagus loh itu. Hongkong loh dia udah ke Itali, udah ke Amerika. Oh belum ya. Terakhir di ini Singapura kan. Singapura. Udah bisa keluar, udah bisa dipercaya sama sama orang luar. Terus belum lagi ngitung dari sales penjualan, ada sepatu yang ke US ada, mungkin ke Uni Emirat Arab juga ada ya. Ke Ukraina belum tapi ya. Tapi Israel udah ya? Enggak, belum. Belum. Nggak ngirim ke Israel. Ya. Keluar banyak banget gitu. Terus ada juga ini cerita dikit, selain entusias juga kan gue ikut juga di satu brand. Gue seneng di bagian nulis kontennya, misalnya tentang bikin caption, sederhana bikin press release gitu ya, karena sepatu yang kualitinya bagus itu pasti yang banyak suka tuh orang luar gitu, yang sangat gue sayangkan. Karena kalau misalnya kita jual ke dalam negeri kan mungkin daya belinya belum sekuat itu gitu. Jadinya gue juga seneng gitu ngelihat, anggaplah dari 100% orderan tuh bisa sampai 80%-nya dari luar, dari US misalnya, dari Europe juga udah banyak banget. Yang lokalnya dikit, tapi satu sisi miris, kenapa ya orang lokal nggak mau pakai sepatu sendiri gitu, sepatu produk sendiri gitu. Tapi satu sisi juga bangga bahwa ternyata emang dilihat sama orang luar gitu. Kalau misalnya menurut Kang Bagus gimana? Legacy ya? Iya. Legacy. Ya, ibu gua. Padahal udah mikir sih. Iya. Jadi mungkin gini, kayak misalnya ada sebuah brand yang ngeinspirasi orang lain untuk memulai sesuatu yang serupa, walaupun mungkin nggak sama, membuat sebuah trennya dari mulai tren desain, material, atau kayak misalnya tren material aja itu kan ngebantu industrinya juga ya. Itu kalau menurut gua legacy yang keren sih, kayak bisa nge-influence orang, itu bisa ngegerakin industrinya. Ibarat kata kalau bahasanya tuh kayak lokomotif. Mungkin dia nggak bisa bawa banyak orang di gerbongnya, cuman kru doang gitu kan. Tapi dia ngebawa gerbong lain di belakangnya. Itu sih yang keren. Akhirnya sih pengen jadi lokomotif, nggak mau jadi gerbong, walaupun yang bisa bawa orang banyak. Tapi pengen ya keren aja jadi di paling depan. Oke, gitu orang. Oke. Nah kalau misalnya menurut gue Edna gimana? Kalau kita sih sebenarnya dari awal juga kan karena berangkat dari kecintaan kita sepatu, satu saya juga sama. Kayaknya kita respect banget dengan semua desainer item yang luar, lokal, kita koleksi semuanya. Jadi ya tentunya cita-citanya ke depan juga pengennya terus juga melakukan atau menjadi salah satu sumber inspirasi juga untuk brand lain atau di pemakainya. Malah ketika yang luar biasa ketika tempat meninggal tuh banyak banget yang bilang, alhamdulillah gue masih punya, jadi kayak kolektor item produknya. Iya. Nah itu kan sesuatu kayak itu pencapaian. Cuman yang sekarang ini kan produknya sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa bertahan sementara yang pengrajin aslinya sendiri produknya kurang terbantu, kurang maju. Mungkin dari teman-teman kita bagus dan lain-lain gitu, teman-teman yang sudah berhasil
bisa membantu teman-teman yang lain di Cibaduyut untuk bangkit lagi kayak dulu biar brandnya bangkit lagi. Ya betul. Mungkin juga itu nggak cuman gerakan PG Foods aja atau Sagara aja, kita harus bareng-bareng. Biar disupport kalau kita semua. Gitu. Jadi mungkin kali aja ada acara di Cibaduyut yang memang menjadi ciri khasnya Jawa Barat. Oke, gitu. Nah, ini terakhir nih, kita bakal ngobrol-ngobrol mungkin lebih tepatnya ke kalian bertiga juga gitu. Menurut kalian kedepannya untuk ngebangun legacy ini untuk tetap bisa hidup dan terus malahan berkembang lebih jauh lagi gimana sih gitu, khususnya di Bandung dan juga di Indonesia lah ya gitu. Mungkin dari siapa dulu? Kang Satria. Legacy kalau mungkin bukan apa ya, kalau teknisnya nggak bisa ngejelasin sih, soalnya belum punya, nggak ada pengalaman bikin brand sepatu juga kan. Cuman kayaknya kalau di bisnis yang saya tahu dikit masalah bisnisnya, mungkin ya bertahan di bisnis juga bisa jadi udah secara nggak langsung bikin legacy, ngeliatin bahwa ini bisnisnya tetap berjalan di tengah. Ada misalnya yang namanya bisnis kan ada laku nggak lakunya gitu, dia walaupun lagi nggak laku juga tetap berkarya gitu. Dan ya kalau untuk hitungan tetap sama Sagara mungkin lebih bilang udah punya legacy lah, walaupun belum ratusan tahun kayak brand-brand luar. Itu sih singkat aja. Oke. Nah kalau menurut gue itu? Kalau untuk Kedubut sendiri, tadi di awal juga saya katakan kan, jadi kita sudah mengembangkan pola bisnis ya. Jadi diversifikasi produk, terus mulai memaintain strategi marketing, pendekatan dengan target customer yang memang sudah tentukan di pola bisnis ini. Nah terakhir dari Kang Bagus. Diulang. Gimana caranya untuk bisa ngebikin legacy ini kedepannya jadi terus ada, bahkan lebih berkembang lagi gitu. Kalau yang Sagara lakuin sih tetap attach sama komunitas ya. Kayak misalnya walaupun sekarang Sagara mayoritas jualannya keluar, tapi kita nggak pernah ninggalin Wall of Fame begitu, karena saya nggak bisa terus ketergantungan sama satu kolam doang yang ada di luar. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya kargo nggak bisa keluar atau masuk ke Indonesia, terus mau makan dari mana kan? Jadi ini tetap dijaga, jadi tetap attach, tetap support sama komunitas. Ininya dibangun sih, apa namanya, ya komunitasnya dibangun lah. Komunitasnya dibangun. Dan mungkin dengan cara-cara event seperti inilah ya nggak bisa ngebikin jadi industrinya dan juga marketnya jadi lebih besar lagi ya. Gitu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita dan menutupi acara ini. Tapi sebelum itu kita juga ingin berterima kasih juga ke partnership kita Blibli untuk jangan lupa belanja produk-produk lokal keren lainnya yang ada di Wall of Facts untuk melalui Blibli, dan juga bisa beli tiket di blibli.com. Nah, belanja apapun kepuasan adalah hal yang utama. Dari itu belanja pasti puas, pasti di Blibli. Dan kalian juga bisa nikmatin beragam kebutuhan lifestyle original dan juga gratis ongkir dan cicilan 0% hanya di Blibli. Dan pastinya kalian juga bakal dapetin cashback spesial Wall of Facts 2022 hingga Rp100.000. Dan ayo download Blibli sekarang. Kita juga mau terima kasih buat Wall of Facts, Mr. Rosman. Ini kita mengakhiri rangkaian sesi talk show di Wall of Facts ya? Hari terakhir. Oke, kita mau terima kasih buat segala stakeholders yang sudah mendukung acara ini. Terus juga kru-kru semua yang terlibat di acara ini. Dan pastinya kita shout out juga supporting partners kita, ada Astra Honda Motors, Tencel, dan juga Bells Whiskey. Ya kan? Terima kasih untuk Kang Bagus, Kang Satria, dan juga Bu Etna udah ngobrol-ngobrol tentang Su Legacy, walaupun memang kita terbatas dengan durasi.
Tapi semoga kita bisa ngebangun bareng-bareng industri ini dan juga komunitinya jadi lebih besar lagi, ya kan? Terima kasih. Dan mungkin itu juga yang menutupi acara hari ini, hari ketiga rangkaian dari Wall of Feds 2022. Dalinya pamit. Sampai jumpa di Wall of Feds tahun depan. Dah.